Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malna dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan program kerja pelaksanaan KKN tematik Universitas Pekalongan tahun 2020 di Dukuh Podokan Lor, Desa Lebok, Kecamatan Warangasem, Kabupaten Batang. Adapun proker yang sudah terlaksana yaitu ada 8 proker sesuai dengan perencanaan yang dilaporkan pada saat observasi. Ada beberapa perubahan dalam pelaksanaan program kerja ini. Perubahan yang paling signifikan yaitu pada waktu pelaksanaannya, karena kita menyesuaikan atau saya menyesuaikan jadwal masyarakat yang menjadi mitra atau yang bekerja sama dengan saya. Adapun program kerja yang sudah terlaksana berdasarkan urutan tanggalnya, yang pertama yaitu pembagian hand sanitizer yaitu pada tanggal 26 November tahun 2020. Adapun sasarannya yaitu kepada ibu-ibu dan juga anak-anak Dukuh Podokan Lor. Nah, harapannya dengan pemberian hand sanitizer ini mereka akan lebih aware terhadap kesehatan mereka atau pencegahan terhadap penularan COVID. Ketika mereka membawa hand sanitizer kemana saja, otomatis mereka akan lebih sering membersihkan tangan mereka, yang mana itu menjadi media aktivitas sehari-hari. Program kerja yang kedua yaitu pemasangan poster. Nah, pemasangan poster ini saya fokuskan pada gerakan 3M sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itulah gerakan 3M yang dipasang di sekitar rumah warga dan juga di tempat-tempat umum yang sering warga lewati, seperti itu. Nah, adapun outputnya yaitu warga semakin tahu cara pencegahan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu melalui gerakan 3M. Nah, di sini saya juga bekerja sama dengan para pemuda yang ada di buku saya, yaitu anak sekolah SMP dan SMA untuk memposting gerakan 3M dan juga menyampaikannya kepada keluarga masing-masing. Adapun pemasangannya sama dengan pada saat pemberian hand sanitizer, yaitu tanggal 26 November tahun 2020. Program kerja yang ketiga yaitu pengadaan tempat sampah organik dan non-organik. Di desa saya memang belum ada penyediaan tempat sampah yang memang dikhususkan ini yang organik, ini yang non-organik, seperti itu. Dan dengan diadakannya tempat sampah organik dan organik, warga akan semakin tahu manfaatnya memilah sampah organik dan non-organik. Adapun pelaksanaannya yaitu tanggal 30 November tahun 2020. Program kerja yang selanjutnya yaitu relawan Omah Sinau Bareng. Ini merupakan program kerja unggulan dari pelaksanaan KKN saya kali ini. Nah, di mana program kerja relawan Omah Sinau ini dibantu oleh kader namanya Siti Sanglama, merupakan siswa SMA. Ini pelaksanaannya yaitu pendampingan proses pembelajaran secara langsung di rumah saya sendiri. Nah, antusias para kader dalam pelaksanaan Omah Sinau Bareng ini sangat luar biasa, karena mereka semangat ketika datang ke rumah saya dan bertanya ini itu tentang terus pembelajaran dan juga sharing terkait kesulitan mereka dalam pelaksanaan pembelajaran dari ini. Nah, ini saya mencoba untuk membuat proses pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka, karena selama ini sudah berbulan-bulan mereka melaksanakan pembelajaran secara daring, itu sangat menjenuhkan. Adapun keberlanjutannya, program ini akan berlanjut terus dengan 1 minggu 2 kali pelaksanaan di rumah saya, pendampingan proses pembelajaran. Sebelumnya, pada awal Desember itu saya telah membuat grup relawan Omah Sinau Bareng. Nah, fungsi grup ini untuk mengkoordinir kader-kader yang akan melaksanakan belajar bareng bersama di rumah saya. Selain itu, grup ini juga berfungsi ketika mereka ingin menanyakan tugas-tugas seperti mungkin PR-nya, ini maksudnya apa sih Mbak, PR ini yang dimaksud dari guru itu apa. Nah, saya memberikan tuan berupa mungkin cara-caranya seperti apa, kayak gitu, untuk
Untuk lebihnya mereka akan mengerjakan sendiri. Nah, di sini juga grup berfungsi untuk melaksanakan tutor sebaya. Jadi mereka yang tahu saling membantu seperti itu. Nah, keberlanjutannya grup ini masih aktif sampai sekarang, dan berhubung kemarin sudah selesai pas, ini masih belum intensif lagi dalam pelaksanaannya, tetapi grup masih berjalan atau masih aktif. Program kerja yang keenam yaitu pelatihan digital UMKM. Nah, kebetulan di tempat saya UMKM yang ada itu adalah pembuatan batik tulis. Di sini saya membantu warga yang punya UMKM ini untuk membuat media digital marketingnya, yaitu Instagram. Nah, di sini Instagram berfungsi untuk pemasaran karena dalam UMKM ini melibatkan banyak warga sekitar yang membatik di rumahnya. Jadi menurut saya ini sangat penting ketika pelaku UMKM ini mulai aware terhadap digital marketing, sehingga produk mereka memungkinkan dipasarkan secara lebih luas. Adapun pelaksanaannya itu pada tanggal 4 Desember tahun 2020. Yang ketujuh yaitu pengadaan tanaman obat herbal bersama dengan kader namanya Ida, merupakan mahasiswa SMK Bali Muasalam yang merupakan basicnya adalah farmasi. Tapi dalam hari-harinya memang tidak bisa mendampingi saya karena waktu itu ada kegiatan di sekolah. Nah, jadi kader saya Ida ini membantu dalam pendistribusian tanaman ini seperti itu. Pelaksanaannya pada tanggal 5 Desember tahun 2020. Yang terakhir yaitu pemanfaatan limbah non-organik menjadi produk bermanfaat. Nah, limbah ini saya fokuskan ke barang-barang yang tidak terpakai ya, otomatis tidak terpakai karena limbah. Saya melakukan pelatihan kepada ibu-ibu, kebetulan hanya ada satu yang saat itu memang mempunyai waktu luang, itu pemanfaatan limbah baju bekas yang tidak terpakai dijadikan keset. Nah, itu kan menjadi nilai ekonomi sendiri ketika memang sudah ditekuni, dan bisa juga ketika memang tidak menggunakan baju tidak terpakai atau mungkin yang sudah memang tidak layak pakai, menggunakan kain perca. Karena di tempat saya itu memang banyak sekali selain tadi ya batik, produksi batik tulis, juga ada konveksi jahit baju konveksi seperti itu. Nah, bisa dimanfaatkan limbahnya menjadi keset yang nantinya bisa dijual. Tapi untuk pada pelaksanaan program KKN saya sampai batas melakukan pelatihan, kemudian ibu itu mulai mencoba membuat keset seperti itu, belum melakukan pemasaran. Nah, adapun kadernya saya bekerja sama dengan kader itu namanya Irhason. Nah, adapun untuk keberlanjutannya mungkin ini bisa dikembangkan lagi ketika memang bisa menjadi peluang usaha baru. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan pelaksanaan program KKN tematik di Desa Lebo, Kecamatan Warangasem, Kabupaten Batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.